Ya, pemirsa, sekarang kami sudah nyampe di Galeri Batik Sidomukti, dan sekarang ini saya sudah bertemu dengan pelopor Batik Sidomukti. Mari kita bincang dengan beliau, kita perkenalkan. Selamat siang, Bapak. Siang, Ya. Pak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa, Pak? Tarno, Pak. Bapak Tarno, Pak, ya. Bapak Tarno ini selaku apa, Pak, di kelompok di Galeri Batik ini, Pak? Ya, kita selaku tokoh badik gitu. Pelopornya ya, Pak, ya. Iya. Pak, ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berdiri, Pak, untuk Sidomukti ini, Pak? Di, Kelompok Bapak ini. kita berdiri mulai 2012 masih. Kalau boleh tahu, Pak, sejarahnya gimana, Pak? Kok bisa sampai terbentuk di kampung sini jadi sentra batik gitu, Batik, Pak? ya. Ya. Nah, mungkin cerita sejarahnya itu gimana, Pak? Awalnya. Awalnya kita melihat potensi yang ada di desa, Pak. Jadi memang kita itu dari dulu orang-orang tua kita, penduduk warga di sini itu pembatik ya, di perajin batik tulis itu. Terus 2012 itu kita mencoba untuk membuat sebuah kelompok. Kelompok itu juga namanya juga kinerjanya atau kerjanya di bidang batik itu. Nah, kita buat kelompok-kelompok itu ada sebuah manfaat yang luar biasa, karena kita kan waktu itu juga kekurangan permodalan. Jadi kalau dari birokrasi pemerintah itu kan harus kelompok yang dibiayai. Jadi kita berawal dari kelompok itu sampai jadi kita menjadi koperasi ya. Kita sudah mempunyai koperasi yang sudah berbadan hukum, sudah beranggotakan sekitar 80-an orang gitu. Jadi ini sudah mengembang sampai satu kebayanan. Habis itu koperasi sudah berjalan, saya mempunyai cita-cita kelompok ini nanti menjadi hub industri ya. Jadi industri rumahan maksudnya gitu. Jadi sekarang Sidomukti sendiri sudah banyak pecahan yang mandiri. Jadi ada yang sudah membuat perumahan dan menjadi 3 sampai 4 sekarang yang produksi. Dulu masih menjadi satu di kelompok itu. Jadi sekarang sudah banyak yang berdiri mandiri dengan dikelola satu keluarga. Jadi tenaganya juga ayah, ibunya dan anak-anaknya begitu. Ya, Pak. Kapan, Pak, untuk kelompok atau yang Bapak rintis ini dengan bangun, dan kenapa harus batik, Pak? Karena batik ini sangat potensi yang ada di desa ini, dan batik ini kita juga nguri-uri ya. Ini batik itu kan termasuk budaya nasional, yang mana budaya nasional sudah hampir punah, Pak. Jadi kita lestarikan. Jadi batik yang ada di Sidomukti khususnya ini pada umumnya di Desa Anggrilani ini kan sebuah kearifan lokal yang harus dipertahankan. Jadi dijaga agar tidak punah, dan kedepannya nanti bisa mengampu untuk ekonomi, untuk penambahan kesejahteraan warga di sini gitu, Pak, maksudnya gitu. Tadi berdiri sejak tahun berapa, Pak? 2012. 2012, berarti sampai sekarang ini tahun 2020, berarti sudah 8 tahun, Pak, ya. 8 tahun. Pak, kalau boleh tahu, Pak, ini apa yang mendorong atau mungkin yang menjadi semangat Bapak bisa tetap eksis di
perbatikan ini selain dari tadi nguri-nguri itu? Mungkin ada alasan lain, mungkin tentang prospek kedepannya, tentang bisnisnya bagaimana mungkin Pak? Karena batik itu kan yang ada di Girilayu ini kan Pak, batiknya batik tulis, dan mungkin batik tulis khasnya kan harus nyanting. Jadi ada keistimewaan tersendiri bagi usaha saya di batik tulis. Jadi maksudnya tidak semua daerah itu bisa mempunyai potensi ini. Bagi kami adalah omset yang terbesar dan kekayaan yang besar bagi para perajin khususnya batik tulis. Karena batik tulis yang ada di Girilayu ini yang termasuk yang diakui dari UNESCO nih, dari PBB. Yang dimaksud batik itu ya itu harus ada canting, ada mori, ada wajan dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dari UNESCO internasional PBB itu bukan batik itu screen dan sebagainya yang pakai mesin. Jadi harapan kami ke depan batik ini di dunia internasional itu semakin banyak diminati gitu, karena kelangkaannya dan sebagainya. Seperti yang kemarin batik tulis sudah jadi rebutan dengan Malaysia itu Pak, mungkin. Oh ya, jadi saling klaim ya Pak ya? Saling klaim. Seperti kesenian yang lain. Ya, demikian sekilas tentang sejarah berdirinya Batik Sidomukti. Bagi para pemirsa yang menginginkan atau ingin belajar batik atau mungkin bahkan ingin borong batik, ini kebetulan Pak Tarno ini alamatnya di mana Pak? Kalau boleh tahu Pak, alamatnya Pak di sini Pak. Saya di Ngedirejo. Ngadirejo Ya, di desa di Dusun Meraan, Desa Girilayu. Oke, jadi di Girilayu, Ya. kecamatannya Matesih, Matesih, kabupatennya Karanganyar, Jawa Tengah. Tepatnya di kalau pemirsa pernah ke makamnya Bapak Soeharto almarhum, itu di bawahnya lah. Di bawahnya makam, harus tanya di sekitar situ, orang sudah tahu semua. Bapak Tarno selaku ketua perhimpunan kelompok home industri batik, di sini dinamai dengan Batik Sidomukti. Jadi pemirsa kalau ingin jalan-jalan ke Matesih, jangan lupa borong batik punya Pak Tarno ya, Sidomukti. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya tentang batik juga. Oke.